Kasihan betul nasib ILC TV One. Sudah 4 tahun lebih nggak balik-balik ke televisi. Indonesia sedang bebas merdeka bersuara. Karena kartu kita masing-masing sudah ada. Apakah Anda kuliah ini ingin sekali menyelesaikannya dengan ijazah asli? Setuju? Bulat loh ini. Hebat Trisakti ini. Mau kuliah menyelesaikannya dengan ijazah asli. Tidak seperti orang lain yang berbicara, ngapain ngurus soal ijazah? Ya banyak hal lain yang lebih penting di negara ini. Banyak kehidupan rakyat yang lebih penting, banyak jembatan belum dibangun. Ngapain kalian ngotot soal ijazah? Anak saya nanti juga nggak apa-apa, kuliah silakan. Ijazahnya nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Apakah Anda yakin bahwa ijazah Bapak palsu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah momen panas dan penuh ketegangan kembali terjadi di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Trisakti. Effendi Ghazali menyampaikan sindiran menohok dan tajam yang seketika menyita perhatian publik. Ia menyinggung kebebasan pihak-pihak tertentu dalam membiayai buzzer untuk membentuk opini publik atau menutupi penurunan indeks demokrasi. Tak berhenti di situ, Effendi melempar pertanyaan retoris mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan dengan ijazah yang asli. Ia menyindir pihak-pihak yang meremehkan polemik keabsahan ijazah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini, Pak Karni, saya paham tadi mau potong sebenarnya yang ke-6, tapi kayaknya di antara narasumber lain tepuk tangan yang paling keras yang ini. Apakah berdasarkan hasil survei ini yang paling keras atau enggak? Sekarang saya izin tanya ke narasumber terakhir Pak Karni, kalau Pak Karni mengizinkan boleh? Boleh. Oke, terima kasih Pak Karni. Salam teman-teman, suaranya dari belakang ada 3.500 mahasiswa baru yang mau menerima semangat baru dan bicara mengenai demokrasi hari ini. Narasumber terakhir kita adalah Profesor, ini adalah pakar komunikasi politik. Dan tadi kita bicara mengenai bingkai demokrasi dari kacamata hukum heavy tampaknya. Jadi saya mau nanya izin Pak Haris, saya mau nanya ke Prof. Ege mengenai rumors yang tadi Bang Usman Hamid bilang. Katanya, saya hanya bilang katanya sudah ada daftar dosa-dosa kasus hukum setiap pejabat yang setiap saat bisa dikeluarkan kalau diperlukan pejabat itu miring ke kiri, miring ke kanan. Itu rumor. Kemudian tadi Bang Usman juga bilang bahwa saat ini kita masuk ke election atau electoral authority. Electoral autokrasi. Electoral autokrasi, jadi kita ada pemilu dan lain-lain. Prof. Ege juga ada rumor, teman-teman saya banyak juga yang jadi influencer, yang jadi juru bicara tidak resmi, tetapi kemudian mereka memang dikondisikan untuk bisa memberikan narasi-narasi positif. Apakah dari kacamata politik, itu adalah bagian dari menjaga stabilitas demi kita baik secara ekonomi, atau masih dalam koridor demokrasi, dalam arti Bang Maman bilang tadi, kita juga harus ada sopan santun, ada penyeimbang narasi atau counter narasi, Prof. Ege yang paling tahu, counter narasi, sehingga kemudian ruang demokrasi kita seimbang, ada yang bisa menyuarakan secara objektif, ada yang bisa menyuarakan, bebas menyuarakan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Apa yang pernah terjadi dari kacamata politik? Itu poinnya, Prof. Ege. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore yang terhormat Bapak Rektor. Ketemu lagi Pak, kemudian seluruh kolega, teman-teman dosen, dan Datuk Karni Ilyas yang fenomenal. Kalau giliran saya, kalau nggak ngerti nggak usah tepuk tangan, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Karena belakangan ini itu ada fenomena namanya TOP. Apa itu? Tepuk tangan over penjilatan, kurang lebih begitu ya. Top. Apa-apa tepuk tangan, apa-apa tepuk tangan. Yang penting asal bapak senang, kurang lebih begitu ya. Baik, langsung menjawab ke pertanyaan Anda, saya menyatakan bahwa sambil menjawab dua itu ya, itu akan sampai pada ujungnya. Soalnya itu pertanyaan yang paling berbahaya. Jadi nanti jawabannya di ujung. Itu akan dijawab dengan cara sepak bola. Saya janji akan dijawab dengan cara sepak bola. Tetapi 80 tahun Indonesia merdeka, sudah merdekakah kita untuk bersuara? Sudah.
Kenapa sudah? Yang pertama, indeksnya. Di Indonesia ini orang boleh bersuara apa saja, bahkan bisa berubah-ubah suaranya. Jadi misalnya dulu bilang, Bapak P itu tukang bohong, sampai kita berikan award untuk pembohong. Sekarang kita bilang, enggak, Bapak itu hebat. Saya pun mau menjadi menteri Bapak itu, karena dia selalu jujur dan baik. Bebas, silakan saja, silakan, tidak ada masalah. Orang ini melanggar HAM tahun 98 ya, ada ya, 12 Mei. Sekarang nggak ada. Tidak terjadi perkosaan apapun dalam bentuk massal, nggak ada. Jadi apakah kita merdeka untuk bersuara? Bebas, merdeka, silakan, berubah-ubah pun boleh. Nggak usah tepuk tangan, kalau nggak ngerti nggak usah tepuk tangan. Yang ngerti boleh tepuk tangan, kalau nggak jadi top. Tepuk tangan over penjilatan. Oke. Yang kedua, mulai masuk nih. Yang kedua mulai masuk. Apakah kita sudah merdeka untuk bersuara? Sudah. Orang boleh bikin survei-survei dan mengumumkannya tanpa menyebutkan siapa yang bayar. Bebas, silakan. Hasil-hasil yang dikutip tadi berbeda dengan Freedom House atau Reporter Without Borders yang menyatakan bahwa selama 10 tahun ini indeks demokrasi kita dan kebebasan berpendapat kita turun. Tetapi yang ada di sini naik dan bagus. Silakan, silakan bebas bersuara, silakan bikin survei sesuka Anda. Tentang buzzer, silakan menggaji buzzer sebebas-bebasnya. Sudah bebas kita sekarang. Mulai terjawab ya. Satu yang buzzer tadi ya. Yang ketiga, tentang ILC yang fenomenal. Tadi Pak Rektor pakai pantun. Kalau orang Sumatera, Pak, pantun apapun yang Bapak sampaikan, kita bisa jawab. Tadi ya, kembang selasi di atas nampan. Cakep. Lebih cantik kalau dihiasi dengan bunga melati. Kasihan betul nasib ILC TV One. Sudah 4 tahun lebih nggak balik-balik ke televisi. Saya mau nanya sekarang, Anda tahu asta cita dari Bapak Presiden Prabowo? Ada yang tahu? Asta cita Bapak Presiden Prabowo? Tahu? Wah. Langsung Google kayaknya. Bisa. Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nomor 1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan itu harusnya ILC sudah kembali ke televisi. Tetapi nggak apa-apa, karena kita sudah bebas merdeka, maka dinyatakan nggak usah kembali ke televisi, silahkan jalan-jalan ke kampus. Nanti pertanyaan ini saya mau titip ke Kang Maman. Kenapa? Apa yang terjadi sampai ILC itu bisa tidak ada di televisi lagi? Nah, itu nanti kita butuh jawaban dari dia. Nah, saya mau menjawab yang terakhir tadi dengan gaya sepak bola. Di lapangan sepak bola itu ada 3 cara untuk berbicara. Yang pertama, konferensi pers sebelum pertandingan sepak bola. Betul ya? Kita konferensi pers. Untuk melibatkan Anda, boleh tunjuk tangan ya. Siapa yang yakin bahwa Indonesia akan masuk ke final Piala Dunia tahun depan, 2026? Siapa yang yakin? Siapa yang yakin bahwa Indonesia akan lolos ke pentas Piala Dunia tahun depan, tahun 2026? Kasihan Pak Erick Thohir loh ini ya. Dia sungguh-sungguh ya. Anda nggak yakin ya? Tapi ada bagian konferensi pers untuk menyatakan itu. Yang kedua, ada bagian di mana kita tadi boleh berbicara kepada wasit. Dan itu diwakili oleh kapten. Betul ya? Yang bukan kapten nggak boleh bicara. Kapten yang boleh berbicara. Ada nonton bola kan? Ada nonton bola kan? Siapa yang begadang tadi malam nonton Liverpool? Siapa? Manchester United? Ini hebat, ini hebat. Ya, ini hebat nih. Belum pernah menang tapi tetap semangat. Itu top. Real Madrid. Wih, Barcelona, Sleman, PSS Sleman. Gak apa-apa dong, ada hoki caraka. Hoki caraka kan? Ada hoki caraka yang selalu. Tapi ada bagian di mana di sepak bola orang berbicara, ya, diwakili oleh kapten, ya.
Nah, ini belakangan mulai nggak ada nih. Ya, mulai nggak ada. Siapa yang mewakili kita untuk berbicara kepada wasit atau pimpinan negara kita? Coba, siapa coba? Teman-teman kita yang di DPR. Nanti ya. Yang ketiga, cara berkomunikasi di lapangan bola itu adalah antar pemain. Cara berkomunikasinya gini. Ini maksudnya Bahasa apa itu yang dipakai? Bahasa apa? coba aja, coba. Ya. Pasti kalau dia mau kritik, maksudnya gimana? Indonesia sedang bebas merdeka bersuara. Karena kartu kita masing-masing sudah ada di tangan orang Indonesia. Bapak itu sudah punya kartu kita masing-masing. Ini jawab pertanyaan saya yang kedua tadi. Jawab yang terakhir. Tapi terakhir saya mau menanyakan kepada Anda semua, Bapak. Penutup ya, sebelum ke Kang Maman, mohon tadi Kang Maman. Ya. Menarik loh, anak tadi bilang sebelumnya ada orde baru. Kalau saya menjawab sekarang ini namanya orde baru-baru ini, kurang lebih gitu ya. Bukan orde baru, bukan orde paling baru, orde baru-baru ini. Jadi nanti kalau kita, kesalahannya dia juga. Saya berkali-kali ke Mahkamah Konstitusi ingin supaya presidensial threshold tidak ada. Tapi dia tidak mau maju jadi presiden. Saya yakin nanti kalau dia mau maju jadi presiden karena tidak ada presidensial threshold lagi, kita tidak boleh membuat kelompok yang namanya Usman Mania, itu nggak boleh. Kita harus membuat kelompok yang namanya misalnya Reformasi Mania, Demokrasi Mania. Mohon maaf, Bapak sudah akan rapat lagi ya menentukan siapa pengganti ketuanya ya Pak ya. Ya, jadi, nah pertanyaan saya terakhir, 2 pertanyaan saja. Karena pertanyaan Anda sudah saya jawab dengan tepat. Yang pertama, apakah Anda kuliah ini ingin sekali menyelesaikannya dengan ijazah asli? Setuju? Bulat loh ini. Hebat Trisakti ini. Mau kuliah, menyelesaikannya dengan ijazah asli. Tidak seperti orang lain yang berbicara, ngapain ngurus soal ijazah. Ya banyak hal lain yang lebih penting di negara ini. Banyak kehidupan rakyat yang lebih penting, banyak jembatan belum dibangun. Ngapain kalian ngotot soal ijazah? Anak saya nanti juga nggak apa-apa, kuliah silakan. Ijazahnya nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Tapi pertanyaan terakhir ya, apakah Anda yakin bahwa ijazah Bapak palsu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.